Ya pemirsa, guna mengaliri genangan banjir yang terjadi di 7 kecamatan, pemerintah Aceh Jaya bersama petugas gabungan dibantu warga terpaksa membuat muara buatan dengan cara menggali pasir air sambil berharap genangan banjir bisa dibuang ke laut. Penggalian muara darurat dari sungai ke laut lepas terpaksa dilakukan agar genangan banjir tidak lagi merendam rumah-rumah warga. Dengan alat seadanya, warga dibantu TNI Polri terus menggali tanah pasir untuk mengalirkan genangan banjir dari pemukiman warga. Menurut T. Irfan TB, Bupati Aceh Jaya, penggalian muara terpaksa dilakukan sebagai solusi agar genangan banjir segera surut. Pihaknya juga kecewa dengan pemerintah provinsi dan pusat yang tak pernah merespon permohonan Kabupaten Aceh Jaya untuk pembuatan tanggul Sungai Krueng Teunom yang selama ini menjadi penyebab terjadinya banjir. Ya, untuk mengetahui bagaimana kondisi banjir di Aceh Jaya dan penanganannya, kita telah terhubung dengan Bupati Aceh Jaya, T. Irfan TB. Assalamualaikum, Pak Irfan. Waalaikumsalam, Mas Sofian. Ya, Pak Irfan, bagaimana hingga saat ini di Aceh Jaya, Pak? Apakah sudah surut? Alhamdulillah, sampai dengan di malam, air sudah surut sedikit. Ini berkat daripada upaya dari masyarakat bersama dengan TNI Polri dan kami dari pemerintah kabupaten untuk menggali muara sungai Tung Kenom. Sehingga dengan terbelahnya muara Tung Kenom itu genangan air di seputaran pemukiman Gampung, Alu Ambang dan sekitar itu sedikit sudah dapat teratasi. Namun karena kita gali memakai manual, kita sudah berupaya untuk melakukan memakai alat berat beko. Namun kita tidak bisa merolling, membawa alat berat tersebut sampai ke Asnom. Ini berapa meter, Pak, jarak antara masyarakat, warga yang terkena banjir ke sungai? Karena kan harapannya ini aliran banjir bisa mengalir ke sungai, dibuang ke laut, ke laut maksud kami. Ini berapa meter, Pak, jaraknya? Jarak muara dengan pemukiman desa yang ada dekat pantai itu sekitar 1.000 meter, lebih kurang 1.000 meter. Sehingga upaya ini memang tahun ini banjir yang melanda Aceh Jaya ini yang terparah di seputaran Kecamatan Tenom, karena yang dibangun, yang kami harapkan dibangun secara komprehensif ini hanya parsial ya. Kemarin tahun ini dan tahun kemarin ada bangun sekitar tanggul 300 meter. Itu hanya bisa menutupi bagian-bagian yang memang lokasi masuknya air dari Das Tenom. Baik, Pak Irfan, ini muara buatannya akan rampung sampai kapan, Pak? Maksudnya akan selesai dikerjakan? Ya, kami mengerjakan pengurukan muara Tenom ini sudah 2 hari 2 malam yang dibantu oleh masyarakat setempat bekerjasama dengan TNI Polri. Ini sampai tadi malam itu kalau kita lihat yang kita gali secara manual itu juga tidak merupakan signifikan, sehingga mengkhawatirkan kalau memang ada banjir susulan ini tersebut akan tutup kembali. Kalau total para pengungsi sekarang ada berapa, Pak? Bagaimana? Total pengungsi ada berapa orang, Pak? Pengungsi yang di Kecamatan Tenom dan Pasiraya yang dari kemarin yang kami lakukan monitoring, evakuasi logistik, itu ada di 6 titik terjadi pengungsian di Kecamatan Tenom dan Pasiraya. Ini memang disebabkan
hujan yang deras atau ada drainase yang buruk, Pak, akibat banjir? Ya. Ini yang pertama akibat dari derasnya hujan, yang mengguyur Kabupaten Aceh Jaya. Namun karena das Tenom ini menghubung dengan sungai yang ada di Kabupaten Pidi, sehingga kalaupun di Aceh Jaya tidak hujan, tapi kalau di Kabupaten Pidi hujan, itu terimbas adanya banjir kiriman dari Kabupaten Pidi. Pak Irfan, tadi sempat dikatakan mengenai pengungsi juga, ada 6 titik posko pengungsian. Sejauh ini pendistribusian kebutuhan untuk para pengungsi sudah cukup merata di 6 titik tersebut, Pak? Ya, kalau untuk logistik, alhamdulillah kita dapat menyalurkan walaupun dengan kita antar pakai sampan. Namun semua logistik yang kita salurkan tercapai ke titik-titik pengungsian. Pak Bupati, Anda menyatakan sempat kecewa dengan pihak Pemprov dan juga pemerintahan pusat dalam menangani banjir ini. Ini kenapa, Pak? Ya, sebenarnya kalau mengenai das Kung Tenom ini sudah sejak lama sebelum Aceh Jaya pun terbentuk, ya, masih bagian dari Aceh Barat. Ini sudah terjadi sungai banjir rutin yang terjadi khususnya di Kecamatan Tenom dan Pasir Raya. Sehingga kami dari Kabupaten Aceh Jaya setelah pembakaran ini juga mengajukan hal tersebut baik melalui BNPB maupun provinsi. Namun kami pernah juga mengajukan melalui dana alokasi khusus. Namun melalui dana alokasi itu ini menunya tidak tersedia terhadap kegiatan ini. Makanya kami sangat mengucapkan kepada pemerintah pusat dalam hal ini, karena ini membutuh biaya sangat besar. Ya, karena kalau memang pemerintah pusat merespon, ini dapat dilakukan di luar alokasi dana oleh khusus. Tapi memang satu-satunya solusi untuk mengatasi banjir di Aceh Jaya ini pembuatan tanggul sungai ini tadi ya, Kerung Tenom ini ya, Pak ya, salah satunya solusi ya. Tanggul pengendali banjir lah di seputaran das Kerung Tenom. Juga kami pernah mengajukan untuk pembuatan jeti muara Tenom. Itu juga tahun ini kami mengusul hanya bisa melalui dana khusus, itu ada 4 miliar. Namun itu tidak signifikan, cuman berapa saja yang bisa kita tangani. Dan kami pernah mengajukan untuk kita buat muara jeti Tenom itu sampai dengan 800 meter kiri kanan, agar dapat terkendali genangan air yang ada di sekitaran pemukiman Alu Ambang dan sekitarnya. Terakhir, Pak, bantuan apa yang paling dibutuhkan saat ini untuk para pengungsi, Pak? Bagaimana? Bantuan apa yang paling dibutuhkan untuk saat ini, Pak? Ya, untuk saat ini terutama untuk pengendalian banjir. Ini tanggul yang perlu dibutuhkan, yang sangat dibutuhkan di Kecamatan Tenom dan Pasir Raya. Sepanjang das Kung Tenom itu, kalau itu teratasi, insya Allah banjir ini sedikit dapat teratasi. Untuk penanganan pengungsi ini alhamdulillah sampai dengan tadi kami lakukan monitoring, ini masyarakatnya sudah kembali ke rumah masing-masing. Baik, terima kasih Pak T. Irfan TB, Bupati Aceh Jaya, untuk waktunya pada pagi hari ini. Kita sama-sama berharap semoga ada penanganan yang lebih cepat dari pemerintah pusat juga ya. Di banjir Aceh Jaya. Terima kasih Pak Irfan TB. Terima kasih, sama-sama. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selanjutnya kita ke